Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, NIM 1903211000059 dari EBS kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban UTS Ekonomi dan Bisnis Syariah. Yang pertama yaitu perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dapat dilihat pada PPT bahwa sumber utama dari ekonomi syariah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan pada ekonomi konvensional yaitu mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity. Lalu untuk tujuannya, ekonomi syariah yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Untuk ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi, lalu mencapai kesejahteraan individu. Kemudian untuk kepemilikan, ekonomi syariah sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Lalu untuk keuntungan dari ekonomi syariah yaitu bagi hasil sistemnya, yaitu pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan pada ekonomi konvensional yaitu bunga, di mana pengambilan keuntungan dari presentasi modal. Lalu untuk ekonomi prinsip dari ekonomi syariah sendiri yaitu berprinsip pada konsep scarcity, kemudian untuk ekonomi konvensional yaitu berprinsip pada goal oriented discipline. Kemudian contoh praktik ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu ekonomi syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak memberikan bunga pada produk, melainkan nisbah atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam Islam, bunga termasuk riba karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Sedangkan pada ekonomi konvensional, praktiknya yaitu pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Lalu perbedaan musyarakah dan mudharabah berdasarkan diagram, di mana dapat dilihat bahwa pada musyarakah kedua pihak merupakan pemilik modal yaitu mitra satu dan mitra dua. Sedangkan pada mudharabah, pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal, yaitu mudharib dan sahib al-mol. Lalu yaitu kerugian pada musyarakah akan ditanggung bersama sesuai jumlah kontribusi dan kesepakatan, sedangkan pada mudharabah, pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Pada musyarakah, pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan pada mudharabah, pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Lalu kemudian aset dalam musyarakah ini merupakan milik bersama dari kedua mitra. Lalu untuk mudharabah sendiri, aset merupakan milik pemilik modal. Lalu modal dapat dalam musyarakah, modal dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan pada mudharabah jenis modalnya hanya uang tunai. Lalu kemudian yang terakhir yaitu pada musyarakah, keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan, sedangkan pada mudharabah modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Selanjutnya adalah wakalah. Berikut skema wakalahnya dan berakhirnya akad wakalah. Syaratnya itu mewakil memecat wakil, lalu meninggalnya salah satu pihak baik mewakil atau wakil, lalu yang ketiga itu murtadnya salah satu pihak, yang keempat wakil mengundurkan diri dengan syarat pengetahuan mewakil, lalu yang kelima yaitu rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil, yang keenam yaitu mewakil ikut serta melakukan sesuatu yang menjadi wewenang wakil, dan yang terakhir adalah berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam akad. Kemudian hawalah dan dapat dilihat skema hawalah pada PPT. Lalu untuk berakhirnya akad hawalah, yang pertama yaitu salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua yaitu pihak ketiga telah melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Lalu yang ketiga yaitu pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga. Lalu yang keempat yaitu pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. Lalu yang terakhir yaitu pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
Lalu yang terakhir yaitu praktik musaqah di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Di mana salah satu contoh praktik musako yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah terjadi di Desa Karanghalet. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Karanghalet, yaitu pemilik lahan mengadakan kesepakatan kepada para petani untuk merawat tanaman atau kebunnya. Pada awal kesepakatan, pemilik kebun menetapkan standar nominal sebesarnya hasil panen yang harus diberikan kepada pemilik kebun oleh penggarap kebun. Kewajiban untuk memberikan hasil panen ditentukan dengan besaran nominal dan kewajiban untuk memberikan hasil panen diberikan baik ketika petani mendapatkan keuntungan maupun kerugian dan hasil kebun. Kemudian ditinjau dari hukum Islam terhadap sistem bagi hasil di desa ini, jika dilihat dari sisi pemenuhan rukun, setiap subjek, silgat, dan objek sudah terpenuhi, akan tetapi dalam hal sistem bagi hasil tidak sesuai. Hal ini dikarenakan pemilik lahan menetapkan pembagian hasil panen berdasarkan nominal angka, bukan berdasarkan nisbah. Dan ketentuan pembagian keuntungan ini diwajibkan untuk diberikan kepada pemilik baik ketika panen mengalami keuntungan maupun kerugian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.